Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita telah sampai di penghujung suratul Insan. Dan seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang suratul Insan, bahwa ini merupakan surah yang secara tersirat Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya, di mana ini merupakan surah yang kita disunnahkan untuk membacanya di subuh hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar terhadap setiap ketetapan yang Allah tetapkan, baik itu ketetapan yang berkaitan dengan takdir baik dan takdir buruk. Demikian pula ketetapan yang berkaitan dengan hukum-hukum, baik itu perintah ataupun larangan. Dan sabar inilah yang menjadi kunci keberhasilan seseorang di dalam ia menjalankan agamanya. Karenanya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikan sabar itu sebagai sabar dan salat itu sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan agar mampu menjalankan agama dengan baik. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan ingatlah nama Tuhanmu bukratan wa asila. Bukratan di pagi hari, wa asila dan di sore hari. Jadi berzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang tidak ditetapkan waktunya, sehingga kita bisa memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada waktu-waktu khusus yang secara khusus kita diperintahkan untuk mengingat Allah pada waktu-waktu tersebut. Di antaranya adalah waktu pagi dan sore hari. Dan zikir inilah yang juga termasuk di antara yang meneguhkan hati seseorang. Pernah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan banyaknya perintah-perintah dalam agama. Banyaknya perintah-perintah yang mesti ditunaikan, kemudian larangan-larangan yang harus dijauhi. Sehingga ia merasa terkadang jenuh dengan apa yang dia hadapi. Sehingga dia minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Agar tidak jenuh di dalam menjalankan ajaran agama ini, maka hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya tidak hanya sebatas lisan kita yang mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tetapi lebih daripada itu adalah kita selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat berzikir atau keberhasilan seseorang di dalam berzikir jika zikirnya itu mengantarkannya kepada taat kepada Allah. Karenanya Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan az-zikru huwa at-ta'ah. Kata beliau, zikir itu adalah taat kepada Allah. Dan kalau kita renungi, memang seperti itulah keadaannya, di mana orang yang mengingat Allah, mereka itulah yang akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga kata beliau, hakikat daripada berzikir itu adalah at-ta'ah, melakukan ketaatan. Faman ata'a Allah fahuwa dzakir. Siapa yang mentaati Allah, maka dia itulah orang yang berzikir. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir wa in kana katsirat tasbih. Tetapi yang tidak taat kepada Allah, maka dia bukanlah orang yang berzikir meskipun lisannya banyak mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Jadi zikir ya, kita diperintahkan untuk mengingat Allah, dan mengingat Allah selain kita mengingat Allah melalui lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan, kita juga mengingat Allah dengan mengingat kebesarannya, mengingat perintah-perintahnya, mengingat larangan-larangannya. Jadi orang yang mengingat Allah itu adalah orang yang setiap kali melangkah, setiap kali ingin mengerjakan suatu amalan, dia selalu mengingat apakah yang akan dikerjakannya itu dibolehkan oleh Allah atau tidak. Jadi dia selalu bertanya kepada dirinya, apakah yang akan dia lakukan itu Allah membolehkannya atau tidak. Sehingga sebelum dia melakukan suatu amalan, dia memastikan terlebih dahulu seperti apa hukum Allah, seperti apa ketetapan Allah berkaitan dengan amalan yang akan dia kerjakan. Nah, itu juga adalah bahagian daripada berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Sa'di rahimahullah berkata terkait dengan ayat ini, fadakhala fi dzalika as-salawatul maktubat. Jadi perintah wadhkur isma rabbika bukratan wa asila itu masuk di dalamnya salat-salat 5 waktu. Karena di surah Al-Isra Allah mengatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 waktu. Dulukus syams itu adalah ketika matahari tergelincir, ghasaqil lail itu ketika matahari telah terbenam, dan wa qur'an al-fajr ketika waktu subuh. Dulukus syams itu adalah waktu untuk salat zuhur dan juga salat asar,
kemudian ghasaqil lail itu adalah maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajr itu adalah salat subuh. Jadi ketika seorang melaksanakan salat 5 waktu, maka secara otomatis dia telah melaksanakan bahagian dari yang Allah perintahkan, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa ma yatba'uha minan nawafil. Dan di antara bentuk mengamalkan daripada ayat ini, selain melaksanakan salat-salat 5 waktu, juga melaksanakan salat-salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu tersebut, salat rawatib. Ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Yang berbeda itu pada sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu kalau kita punya waktu yang lebih panjang, maka kita lakukan 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur, sehingga dalam sehari semalam paling minimal ada 12 rakaat salat sunnah yang kita kerjakan. Belum kalau kita kemudian juga melaksanakan salat tahiyatul masjid dan salat-salat sunnah yang lainnya. Ya, tapi paling minimal yang kita disiplinkan pada diri kita adalah melaksanakan salat-salat sunnah rawatib. Kalau tidak sempat 4 rakaat sebelum zuhur, maka kita melaksanakannya 2 rakaat sebelum zuhur. Wadzikru wattasbih wattahlil wattakbir fi hadhihi al-awqat. Dan selain salat 5 waktu, salat-salat sunnah juga adalah zikir berupa tasbih, tahlil, yang mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah dan bertakbir. Ya, dan ini juga lafaz yang kita baca di dalam salat kita, baik itu dalam salat wajib ataupun salat sunnah. Dalam salat kita bertasbih, kemudian kita bertahlil dan juga kita bertakbir. Dan juga ya, di pagi dan petang kita diperintahkan untuk membaca azkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Dan itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan hisnul muslim, bentengnya seorang muslim dari gangguan-gangguan syaitan. Itu zikir pagi dan sore hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan di akhir-akhir daripada suratul Insan, ini adalah perintah-perintah yang akan meneguhkan seseorang di dalam menjalankan agama. Diawali dengan fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Kita diperintahkan untuk bersabar. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk berzikir. Kemudian yang ketiga, wa minal laili fasjud lahu. Dan di sebahagian malam perbanyaklah untuk bersujud. Wala yakunu dzalika illa bil iktsari minas shalah. Dan tidak mungkin kita banyak bersujud di malam hari kecuali dengan kita melaksanakan salat di malam hari. Dan sudah dijelaskan perinciannya, ya, perincian di dalam melaksanakan salat di malam hari seperti yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil sudah dijelaskan bahwa di antara ibadah yang terbaik untuk kita lakukan itu adalah ibadah pada malam hari. Dan waktu yang terbaik di malam hari itu adalah pada sepertiga malam terakhir. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Sehingga kita selalu berusaha untuk menyiapkan atau meluangkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah pada waktu-waktu tersebut. Jika tidak sanggup, maka paling minimal ada salat yang kita kerjakan di malam hari selain daripada salat wajib yang biasa kita lakukan, yaitu salat maghrib dan isya.
Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan durasi waktu yang panjang. Dan ini tentunya dikaitkan dengan apa yang disebutkan di dalam surah Al-Muzammil. Tergantung bagaimana keadaan seseorang. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Muzammil bahwa keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang mungkin dia bekerja sehingga dia lelah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia menyempatkan dirinya untuk beribadah di malam hari. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah setelah menyebutkan faktor-faktor yang akan meneguhkan kita di dalam menjalankan agama. Allah kemudian menyebutkan keadaan orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna haula, sesungguhnya mereka. Siapakah mereka? Mereka yang dimaksud di sini adalah al-mukadzibina lak ayyuhar rasul. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mendustakan engkau wahai Nabiullah Muhammad SAW. Ba'dama buyyinat lahumul ayat wa ruggibu wa ruhibu. Mereka telah mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Mereka telah mendengarkan hal-hal yang mestinya dia memiliki harapan untuk meraih surga di akhirat dan juga rasa takut untuk menjauhi neraka. Tetapi meskipun segala penjelasan telah disampaikan, wa ma'adzalika lam yufid fihim dzalika, semua itu tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada mereka. Ini juga merupakan isyarat bahwa ada tipe dan tipikal manusia yang tidak bermanfaat baginya peringatan-peringatan yang disampaikan. Seperti yang Allah sebutkan di awal-awal suratul Baqarah, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Tetapi meskipun seperti itu kenyataannya, kita tetap diperintahkan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi SAW, karena kita tidak mengetahui siapa yang seperti itu keadaannya. Allah hanya menyebutkan ada di antara manusia, tapi siapa mereka kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Ciri yang ada pada mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunal ajilah. Mereka teramat sangat mencintai kehidupan dunia. Dalam tafsir yang disebutkan yatma'innuna ilaiha, mereka sudah merasa cukup dan tenang dengan apa yang ia dapatkan di dunia, sehingga akibat daripada hal tersebut wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, karena fokusnya dia kepada dunia saja, maka akhirnya mereka meninggalkan beramal untuk akhirat. Wa yatrukunal amal wa yuhmilun, mereka meninggalkan untuk beramal untuk kehidupan akhiratnya dan mengabaikan untuk mempersiapkan pada kehidupan akhiratnya. Padahal di hadapan mereka yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Yauman tsaqila di sini adalah yaumul qiyamah, hari yang sangat berat, hari yang sangat menyulitkan. Seperti yang Allah sebutkan di ayat yang lain,
yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir akan mengatakan di hari kiamat nanti, ini adalah hari yang sangat sulit. Nah, disebabkan oleh sikapnya tersebut, meninggalkan beramal untuk akhirat, sehingga nampak pada mereka seolah-olah mereka diciptakan hanya untuk menikmati kehidupan dunia saja. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadi pembeda yang sangat mencolok antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Di mana orang beriman selalu memiliki kesadaran bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sehingga meskipun ia sibuk dalam urusan dunianya, tetapi ketika tiba saatnya untuk beribadah, maka dia dengan mudah meninggalkan urusan dunianya untuk pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang mukmin tidak terpikirkan sebenarnya kalau ada orang beriman lalu kemudian meninggalkan salat 5 waktunya. Karena itulah amalan yang nampak yang kita lakukan untuk kehidupan akhirat kita. Kalau salat 5 waktu sudah terabaikan, kalau salat 5 waktu sudah terabaikan disebabkan oleh aktivitas-aktivitas keduniaan, ya maka persis seperti ayat yang Allah sebutkan, yuhibbunal ajilah, dia sibuk dengan dunianya, wa yadharuna warahum yawman tsaqila, dan dia tinggalkan beramal untuk kehidupan akhiratnya, padahal kehidupan akhirat itu adalah hari yang sangat berat. Karena tidak ada lagi di sana kita bisa minta tolong kepada seseorang kalau lagi sulit, tidak ada lagi. Hanya Allah yang bisa menolong kita di hari akhir. Kalau di dunia ada kesulitan, kita masih bisa minta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di akhirat tidak lagi seperti itu. Nahnu khalaqnahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan, nahnu khalaqnahum, kamilah yang menciptakan mereka. Wa syadadna asrahum, dan kami sempurnakan penciptaan mereka. Penciptaan manusia, itulah penciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia, ya manusialah yang paling dimuliakan. Para ahli tafsir menjelaskan, wa laqad karramna bani Adam, manusia dimuliakan dengan banyak hal. Sampai para ahli tafsir menyebutkan sampai pada hal yang berkaitan dengan cara makannya. Ya, manusia dimuliakan, di mana manusia makan dengan tangannya, sementara hewan makan dengan mulutnya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Manusia bisa menggunakan bumi ini untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan dengan alat-alat transportasi. Hewan tidak bisa. Dia berpindah ke satu tempat, ya dia harus menggunakan kedua kakinya. Manusia bisa lautan, ya wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada rezeki yang bermacam-macam. Ya, kalau hewan makanannya ya rumput, manusia beraneka ragam makanan dia bisa makan. Itu adalah bentuk pemuliaan Allah kepada manusia. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami ciptakan manusia dan kami sempurnakan penciptaannya. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Ya, tetapi Allah katakan, jika Allah menghendaki, ansya'nakum lil ba'thi nash'atan ukhra wa adnakum wa hum bi anfusihim amsaluhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa untuk kemudian mengganti mereka. Allah memindahkan mereka untuk memasuki hari kebangkitan. Di dunia dia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, Allah bisa untuk kemudian manusia itu meninggalkan kehidupan dunianya dan berpindah ke kehidupan akhiratnya. Jadi ada siklus, ya.
ada orang meninggal kemudian ada yang lahir, bisa seperti itu. Ya, karena pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalannya. Inna hadhihi tadhkirah, ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang disebutkan di dalam ayat ini itu adalah peringatan bagi Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayantafi'u bima fiha min at-takhwif wat targhib. Yang namanya peringatan itu ada anjuran supaya seseorang memiliki harapan, kemudian juga ada peringatan supaya orang memiliki rasa takut. Dan orang beriman, ya, di antara tanda keimanannya itu adalah mendapatkan manfaat dari peringatan yang disampaikan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siapa yang ingin untuk menempuh jalan menuju Tuhannya, maka jalan itu sangat jelas di hadapannya. Allah sudah menjelaskannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskannya. Ya, jalan-jalan petunjuk sudah dijelaskan, jalan-jalan kesesatan juga dijelaskan agar dijauhi. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini salah satu ayat yang menegaskan tentang salah satu prinsip dalam akidah, bahwa manusia punya kehendak dan Allah juga punya kehendak, dan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan apa yang kita kehendaki itu tidak akan terwujud kecuali Allah menghendakinya. Karenanya kenapa kita diajarkan berdoa ketika kita punya keinginan, kita berdoa, karena meskipun kita punya keinginan belum tentu keinginan kita terwujud, sehingga kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita inginkan dikehendaki oleh Allah sehingga terwujud apa yang menjadi keinginan kita. Wa ma tasyauna illa yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang Ia kehendaki ke dalam rahmatnya. Ini berarti rahmat yang khusus. Ya, rahmat yang khusus. Allah tidak memasukkan seluruh hambanya untuk mendapatkan rahmatnya yang khusus, tetapi hanya sebagian saja. Wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman, Allah mempersiapkan untuk mereka azab yang pedih. Jadi di penghujung ayat ini lagi-lagi ditutup dengan ayat-ayat yang di dalamnya ada targhib dan ada tarhib. Ada penawaran-penawaran yang membuat seseorang itu berharap, dengan ayat yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Kemudian ada juga yang berupa ancaman, wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Ya, jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah selesai dari penjelasan suratul insan, dan semoga ayat-ayat yang ada di dalam surah ini menjadi nasihat bagi kita. Kita mempelajarinya, kita mengulang-ulangnya, dan seseorang itu akan menjadi semakin baik hatinya ketika dia terbiasa ternasihati melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah yang kita lihat pada diri sahabat-sahabat Nabi SAW. Apapun yang terjadi pada mereka, tetapi ketika dibacakan ayat, maka mereka langsung tersentuh dan terpengaruh oleh ayat-ayat tersebut. Banyak kisah-kisah yang menyebutkan bagaimana misalnya seorang sahabat yang lagi sedang marah, tetapi begitu dibacakan ayat Al-Quran langsung berubah dari yang tadinya marah menjadi bersabar. Demikian pula di masa-masa terjadinya fitnah, mereka saling menasihati sesama mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan sampai kemudian nasihat, jangan sampai perkataan orang mengalahkan, jangan sampai efek perkataan orang mengalahkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena terkadang juga
ya muncul suatu fenomena di tengah masyarakat, ya, ketika ayat Al-Quran disampaikan sudah jelas maknanya tapi tidak terpengaruh oleh ayat Al-Quran itu, tidak tersentuh oleh nasihat dengan ayat Al-Quran. Barulah dia tersentuh kalau orang lain yang menyampaikannya. Makanya pernah seorang ulama mengatakan, saya heran, ya, atau saya khawatir engkau lebih membesarkan orang itu daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.